Sejarah Desa Dungkait. Desa Dungkait termasuk satu dari 7 desa di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini termasuk daerah dataran dengan ketinggian 64 meter dari permukaan air laut. Pada awalnya, ada sebuah wilayah yang disebut Kayuangin yang terletak di suatu gunung, dipimpin oleh seorang raja, yaitu Maradika Kayuangin. Setelah aparat pemerintahannya pindah ke pantai, namanya berubah menjadi Dungkait. Namun penulis tidak mengetahui latar belakang perubahannya secara mendetail. Tentu tokoh-tokoh masyarakat Dungkait atau penduduk setempat yang lebih memahami. Demikian halnya, nama Maradika tidak diketahui persis oleh penulis. Penulis hanya mendapat referensi dari beberapa sumber bahwa pernah ada Maradika di Dungkait yang dikenal dengan Tomem Mata Kalakiang atau Topeng Mata Kalakiang. Selain Tomem Mata Kalakiang, ada pula Maradika atau Raja Dungkait yang terkenal dengan Mariwawo atau dikenal pula dengan sebutan Labolong. Mariwawo atau Labolong terkenal sebagai pemberani, cerdas dan tangkas. Beliau mempersunting Tomadara Takku, anak dari Arumpone atau Raja Bone. Melalui suatu sayembara menangkap kuda, masih ada beberapa raja Dungkait dari masa ke masa yang tidak diketahui oleh penulis, sehingga tidak dapat disajikan secara utuh, tetapi dari berbagai referensi bahwa Raja Maradika yang terakhir di Dungkait adalah Pua Andi Belo. Beliau gugur bersama Daeng Pasorong dalam peperangan Matanang Siri bersama pasukan Tumacanga sebanyak 20 orang yang diperkirakan terjadi sebelum tahun 1890 dengan asumsi bahwa pada sekitar tahun 1890 sampai 1895 terjadi serangan ke Pangale yang dipimpin oleh Patana Palla sebagai pembalasan atas kematian Pua Andi Belo sehingga gugur Tasap Pitongang yang dianggap telah sebanding dengan Pua Andi Belo. Setelah Pua Andi Belo, sistem pemerintahan di Dungkait berubah. Tidak ada lagi yang namanya Maradika. Setelah Maradika ditiadakan, maka kepala pemerintahan dipimpin oleh Baligau, yang mana pada masa pemerintahan masih dipimpin oleh Maradika. Baligau hanyalah tangan kanan dari Maradika. Baligau dari masa ke masa. Daeng Lurang. Tidak ada data atau referensi Baligau sebelum Daeng Lurang, sehingga penulis tidak dapat menyajikan siapa nama Baligau sebelum Daeng Lurang dan dari tahun berapa sampai tahun berapa menjabat. Daeng Pasorong. Pada masa pemerintahan Daeng Pasorong terjadi peperangan Matanang Siri antara Kerajaan Mamuju melawan Kerajaan Tapalang, Sendana, dan Pamboang. Daeng Pasorong memihak kepada Kerajaan Mamuju. Dalam peperangan tersebut, Daeng Pasorong gugur bersama Maradika Dungkait, yaitu Pua Andi Belo bersama 20 orang pasukan Tomacanga. Peperangan Matanang Siri membawa malapetaka bagi Dungkait dan Tapalang. Gugurnya Maradika Dungkait, Pua Andi Belo dan Daeng Pasorong beserta 20 orang pasukan Tomacanga. Sejak peristiwa ini tidak ada lagi Maradika di Dungkait, tetapi pemimpin tertinggi dipegang oleh Baligau sebab mendapat tekanan dari Tapalang untuk segera menghentikan perang dan berdamai. Karena perang hanya merusak hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dan tidak ada manfaatnya bagi kedua pihak. Kehilangan pengaruh di Sampaga dan Pangale sebagai daerah kekuasaan Tapalang atas keberhasilan Tapalang mengalahkan Kalumpang sebab Mamuju menyerang Pangale sebagai pembalasan atas kematian
Pua Andi Belo yang bersepupu satu kali dengan Maradika Mamuju. Patanapala, kepala pasukan dari Mamuju yang membantu Dungkait dalam melawan Tapalang, tidak mampu berbuat banyak sehingga di sekitar tahun 1890 sampai 1895 menyerang Pangale Utara, yaitu daerah kekuasaan Tapalang, yang mengakibatkan gugurnya Tasak Pitongan dan dinilai telah sebanding dengan Pua Andi Belo. Tamusa dikenal dengan Baligau Kepa tahun 1895 sampai 1900. Dengan adanya perdamaian antara Dungkait dan Tapalang, kondisi keamanan kembali normal. Tidak ada dendam antara satu dengan yang lain, maka tokoh-tokoh adat Dungkait berbenah untuk menyusun pemangku adat, dan yang pertama dilakukan adalah menentukan Baligau. Namun pada saat itu semua anak Patola Baligau tidak ada yang berani menjadi Baligau, takut jangan sampai kerajaan Tapalang menyerang lagi. Dalam situasi tersebut tampillah seorang Toma Canga yang bersedia diangkat menjadi Baligau. Beliau berasal dari Panatangan, Matanga, Ulusalu, bernama Tamusa, yang memiliki istri keturunan Baligau Dungkait, yaitu Mencoko di Simbolong. Sehingga atas dasar itulah Tamusa diangkat menjadi Baligau Dungkait dan menjabat antara tahun 1895 sampai 1900. Tamusa dikenal dengan gelar Baligau Kepa sebab kakinya pincang. Daeng Pasangka. Setelah masa pemerintahan Tamusa berakhir pada tahun 1900, maka beliau digantikan oleh Daeng Pasangka. Ibu kandung dari Daeng Pasangka berasal dari Lebani dan istri Daeng Pasangka juga berasal dari Lebani, atau disebut dengan keturunan Punggaha Lebani. Dan Daeng Pasangka sendiri beristri ke Pasakbu. Tahun 1900 adalah awal pemerintahan Daeng Pasangka. Saat inilah pemerintahan Hindia Belanda tiba di Mamuju dan merubah tatanan pemerintahan. Pemerintahan Hindia Belanda merubah tatanan pemerintahan menjadi Mamuju dengan status under Afduling, dipimpin oleh HPB di bawah Afduling Mandar. Tapalang dijadikan Lanskap dipimpin oleh Zilbistar. Yang diangkat menjadi Zilbistar Tapalang Maradika adalah Andi Musu yang bergelar Pak Dua Lemba, namun tidak dapat melaksanakan tugas secara normal karena mendapat tekanan dari Mamuju yang ditengarai sebagai rentetan dari gugurnya Pua Andi Belo, sehingga Andi Musu atau Pak Dua Lemba digantikan oleh seorang bangsawan utusan dari Mamuju bernama Bustari Patana Lantang atas persetujuan HPB Mamuju. Pada masa ini, Lanskap Tapalang dibagi menjadi 3 distrik yang masing-masing dipimpin oleh kepala distrik. Pertama, distrik Orobatu, yaitu kepala distrik Mahbub. Yang kedua, distrik Galung, kepala distrik Abdul Kahar. Dan yang ketiga, distrik Dungkait, kepala distrik 1 dijabat oleh Daeng Pasangka. Sedangkan Lebani dipimpin oleh kepala kampung bergelar Punggaha Lebani, dan Pasakbu dipimpin oleh kepala kampung Pasakbu bergelar Punggaha Pasakbu Kampung Lebani dan Kampung Pasakbu. Keduanya di bawah distrik Dungkait. Palusu. Sekitar tahun 1934 berakhir masa pemerintahan Daeng Pasangka, dan yang menggantikan Daeng Pasangka adalah putranya sendiri, yaitu anak kandungnya bernama Palusu, yang secara otomatis menjabat kepala distrik Dungkait II. Palusu pernah menghadiri konferensi Hadat Tinggi di Watampone dan oleh protokol kerajaan Bone. Palusu dipanggil dengan nama Bolong Palusu. Kemungkinan ada kaitannya dengan Labolong yang pernah mempersunting anak Raja Bone bernama Tomadara Taku. Dan didudukan di sebelah kiri Maradika Tapalang. Lalenang Daeng Takota.
Setelah Peluso diberhentikan dari jabatan Baligau, maka dipilih dan dilantiklah Talenang Daeng Takota atau Andi Lenang menjadi Baligau Dungkait sekaligus menjabat sebagai Kepala Distrik Dungkait ketiga. Pada masa pemerintahan Baligau Talenang, negara dalam suasana arus revolusi kemerdekaan Republik Indonesia memanas sampai ke pelosok desa. Keadaan diwarnai oleh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Dan Baligau Talenang sendiri merupakan pejuang kemerdekaan Talenang, memangku jabatan Baligau sampai meninggal dunia. Sesudah beliau tidak ada lagi Baligau. Kepala distrik dikosongkan oleh pemerintah Swapraja Tapalang di bawah pengaruh negara Indonesia Timur atau disingkat dengan NIT, bentukan pemerintah boneka Belanda. Talenang memiliki putra bernama Andi Abdul Ghaffar dan saudara bernama Dara yang memiliki anak antara lain Tan Ribali, Muh Ilyas, dan Muh Asli Talenang, memangku jabatan Baligau mulai tahun 1946 sampai 1948. Tahun 1948 adalah berakhirnya masa pemerintahan Baligau. Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia di awal tahun 1950, pemerintahan di Dungkait kembali diadakan dengan status kepala distrik non-gelar, dan yang menjabat sebagai kepala distrik adalah Sirilangi, yaitu Daeng Na Hapeng yang merupakan kepala distrik keempat. Perubahan status menjadi desa. Setelah berakhir masa pemerintahan Baligau dan status distrik yang diiringi berakhirnya pemberlakuan PP nomor 34 tahun 1952 tentang pembentukan daerah swatantra yang mengatur daerah swapraja, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Sehingga diadakan reorganisasi pemerintahan, jabatan pemangku adat dan sebagian sebutan asli gelar adat pada wilayah adat yang bersifat turun-temurun ditiadakan dan diganti dengan sebutan nama jabatan. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, maka pada tahun 1962 dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mamuju menyusul pembentukan kecamatan. Selanjutnya wilayah distrik di Tapalang berubah status dan dimekarkan menjadi 4 wilayah dengan sebutan desa. Ada yang disebut dengan Desa Gaya Baru. Keempat desa tersebut antara lain Desa Orobatu, Desa Galung, Desa Dungkait, dan Desa Libani. Seiring gemar reformasi dan gaung otonomi daerah, maka terbit Peraturan Daerah atau Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan Tapalang Barat. Wilayah yang semula adalah kekuasaan Baligau dan distrik Dungkait telah dimekarkan menjadi 7 desa. Meskipun wilayah kekuasaan Baligau Dungkait telah dimekarkan menjadi 7 desa dan terbentuk menjadi Kecamatan Tapalang Barat, namun secara historis dan adat istiadat sangat sulit dipisahkan antara satu dengan yang lain. Seperti Kabaina yang merupakan wilayah desa Ahu, adat istiadatnya ikut ke Dungkait. Tapangkang wilayah desa Labuang Rano, adat istiadatnya ikut ke Lebani. Jadi pada hakikatnya, ketujuh desa di Kecamatan Tapalang Barat erat taliannya. Seperti halnya dengan Kecamatan Tapalang sebagai kecamatan induk Cikal, bakal terbentuknya Kecamatan Tapalang Barat. Tidak bisa dan memang tabu untuk dipisahkan dengan Dungkait secara khusus maupun Kecamatan Tapalang Barat secara umum. Karena jika ditinjau dari berbagai aspek dan berbagai latar belakang, ternyata secara historis dan hakikinya kita adalah satu, Tau Mesa atau Tau Sambase. Memiliki karakteristik sosial budaya yang sama, cita-cita dan tujuan hidup yang sama, sama-sama ingin hidup aman, tertib, damai, makmur dan bahagia, dan juga sejahtera. Saling menghormati dan menghargai, saling mengasihi, melindungi, dan menyayangi. Kita hanya dipisahkan oleh batas wilayah administrasi pemerintahan yang tujuannya untuk mendekatkan pelayanan,
penataan administrasi pemerintahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan di akhir tujuan hidup masyarakatnya sama-sama ingin mati husnul khotimah. Syair Pemanna oleh Mariono SPD. Yang inde itu kabaina, londong ni boleh-boleh, anak disese li taku dukai, tuniran nuang tuni potapa, mapadai soko ada baligau. Baligau dukai, pasundunna laki, muat si pobalu li taku, si kabuang pak banua. Lembang tambutu, lembong terrapaku, angin tambana, tambutur lala. Baligau dukai, pasundunna laki, muat si pobalu li taku, si kabuang pak banua, tuda-tuda terraboa. Merapak lembong dalek dilek bo, maririk makang pak banua, pada salama ia nasangna. Amin. Yang artinya, inilah orang dari Kabaina, anak disese dari negeri Dungkait, yang diberikan harapan dan kepercayaan untuk menegakkan peradaban di Dungkait. Baligau Dungkait yang gagah perkasa diberikan mandat mendukung, diberikan tugas sebagai panutan, arif bijaksana dalam menangani masalah, adil dalam memutuskan perkara. Baligau Dungkait yang gagah perkasa apabila serasi dengan kedudukan ini membaur merakyat bersama masyarakat, walau air sungai tidak lagi beriak, air laut tidak lagi berderai, angin takkan bertiup kencang, tak akan terdengar guntur dan kilat. Ini menandakan keamanan dalam negeri, semua berlaku dalam kasih sayang, tak ada kekacauan, hidup senasib, sepenanggungan yang mendalam. Tidak ada rasa curiga satu sama lain. Baligau Dungkait yang gagah perkasa apabila serasi dengan kedudukan ini, tanam-tanaman akan berbuah lebat, hasil laut akan melimpah ruah, kehidupan masyarakat akan makmur. Selamatlah kita bersama. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih.